Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan data dari kondisi pasien. Data dasar itu juga meliputi riwayat keperawatan, kesehatan, pemeriksaan fisik, hasil lab, dan hasil diagnosa. Dalam membina hubungan terapeutik, perawat harus melalui 4 tahap dengan tugas-tugasnya dalam setiap tahap, yaitu yang pertama tahap interaksi, dan yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap terminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tahap demi tahap komunikasi terapeutik. Maka saksikan video ini sampai selesai. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap pertama, yaitu tahap pra-interaksi. Tahap ini adalah tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Di tahap ini, perawat juga bisa melihat status atau rekam medis pasien. Dan jangan lupa di tahap ini juga, perawat bisa melakukan cuci tangan dulu sebelum menuju ke ruangan pasien. Simak prosesnya sebagai berikut. Nah, jadi sudah kita saksikan tahap pertama dari komunikasi terapeutik. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi, di mana tahap ini yang akan perawat lakukan adalah mengucapkan salam, perkenalkan diri, dan menyampaikan maksud serta tujuan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Kenalkan, saya Nabila, perawat yang jaga di rumah sakit saat ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kalau boleh diperkenalkan nama Ibu siapa, umurnya berapa, dan alamatnya di mana Ibu? Nama saya Filamani, umur 20 tahun, tinggal di Ampel. Oh, dengan Ibu Fedia ya, umur 20 tahun ya Ibu. Ya, sulus. Tujuan saya ke sini Ibu untuk mengukur suhu tubuh Ibu. Nah, tadi sudah kita saksikan bagaimana proses komunikasi di tahap orientasi yang mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud dan tujuan. Selanjutnya masih di fase orientasi adalah fase evaluasi dan validasi. Di tahap ini, perawat akan menanyakan keadaan pasien serta menanyakan kembali keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Simak video berikut. Ibu kemarin datang ke sini dengan demam yang tinggi ya Ibu? Ya, sulus. Sekarang kita cek suhu tubuh Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sulus. Setelah perawat mengetahui bahwa pasien ini membutuhkan tindakan keperawatan, selanjutnya adalah perawat melakukan kontrak, meliputi kontrak tempat, waktu yang tepat untuk melakukan tindakan sesuai dengan keluhan yang dirasakan pasien. Baik, saya akan cek suhu tubuh Ibu itu sekitar lebih kurang 10 menit ya Ibu. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah. Nah, berikutnya adalah fase kerja. Tahap ini adalah tahap di mana perawat akan melakukan tindakan kepada pasien. Tetap diperhatikan pada tindakan kerja ini, perawat harus melakukan pendekatan secara terapeutik pada pasien, yaitu dengan tidak memaki, menghina, dan tetap menggunakan bahasa yang santun. Berikut contoh prosesnya. Izin ya Ibu, maaf Ibu.
Baik Ibu, suhu tubuh Ibu yaitu di 36,4 derajat Celcius ya Ibu, sudah mulai menurun dari kemarin ya Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir dari komunikasi terapeutik adalah tahap terminasi, di mana tahap ini perawat mengakhiri hubungan terapeutik perawat kepada pasien. Yang dilakukan adalah perawat melakukan evaluasi subjektif, yaitu menanyakan bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan atau apa yang ia rasakan setelah dilakukannya tindakan. Bagaimana keadaannya Ibu setelah dicek suhu tubuhnya tadi Ibu? Badan saya sudah terasa nyaman, Sus. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu tetap banyak-banyak minum air putih dan istirahat yang cukup ya Ibu. Ya, Sus. Saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian seluruh rangkaian proses tahapan komunikasi terapeutik. Sekian video dari saya. Terima kasih.